Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama untuk mata kuliah Bahasa Indonesia kelas KAP dan KAS ya. Bertemu dengan saya pada semester ini pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang perlu saya sampaikan karena perkuliahan ini masih dilaksanakan secara daring atau online, maka sebelum saya lanjutkan untuk menyampaikan materi, saya sampaikan terlebih dahulu tentang tata cara kuliah daring ini. Silakan ini dibaca terlebih dahulu tata cara kuliah daringnya. Yang pertama, mahasiswa harus sudah siap dan berpenampilan rapi, sopan, tidak sambil tidur-tiduran atau terlihat posisi tidak sopan. Yang kedua, mikrofon dalam mode mute kecuali bagi mahasiswa yang ingin bertanya, mikrofon on, video nyala, kemudian video tidak nyala, dihitung tidak hadir. Tujuan mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan 1. Memupuk semangat dan jiwa nasionalisme mahasiswa sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan situasi pembicaraan. Nah, situasi pembicaraan itu formal dan non-formal. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Jadi setelah mendapatkan ilmu, setelah memahami materi berbahasa Indonesia, nah harapannya mahasiswa mampu mengimplementasikan atau menerapkan penggunaan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya, doing and being. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi ciri bagi insan akademisi sehingga sejak awal ini mahasiswa dibekali pendidikan bahasa Indonesia. Mengingat kebutuhan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan perguruan tinggi ini, nah, jadi mendorong saya untuk menyumbangkan usaha berupa pemberian materi, kemudian nanti ada praktiknya. Ya, ini tentu saja terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik.
Untuk deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi. Nah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang satu, hakikat bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam dan laras bahasa. Yang ketiga adalah tentang ejaan, yaitu penulisan huruf dan tanda baca. Yang keempat adalah kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Yang kelima adalah tentang kalimat, meliputi kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Yang keenam, tentang paragraf. Nanti jika sudah memahami tentang kalimat, naik ke tatanan paragraf, yaitu syarat paragraf yang baik dan pola pengembangan paragraf. Kemudian yang ketujuh adalah konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang kedelapan, adalah sistematika dan isi bagian-bagian karya tulis ilmiah yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang kesembilan adalah penulisan yang meliputi judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, kemudian teknik pengetikan. Yang ke-10 adalah pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang ke-11 tentang konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah. Yang ke-12 menulis makalah, kriteria presentasi ilmiah yang baik, kemudian praktik presentasi. Kompetensi mata kuliah. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa mampu memahami satu, hakikat bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam, dan laras bahasa. Yang ketiga adalah tentang ejaan, yang meliputi penulisan huruf dan tanda baca.
Yang keempat, kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Yang kelima, kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Yang keenam, tentang paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Dan yang ketujuh, konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang kedelapan, sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup di dalam karya tulis ilmiah. Yang kesembilan adalah penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, kemudian teknik pengetikan. Yang ke-10, pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang ke-11 adalah konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah, kemudian praktik menulis makalah, dilanjutkan praktik menulis makalah, kriteria presentasi ilmiah, langkah-langkah persiapan presentasi yang efektif, dan tugas setiap komponen yang terlibat dalam diskusi atau presentasi. Yang ke-14, praktik presentasi. Penguasaan kompetensi mahasiswa ini dinilai melalui tes, tugas-tugas, dan partisipasi di dalam perkuliahan. Pendekatan pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan konstruktivisme dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. Metode dan teknik pembelajaran yang dipilih untuk perkuliahan ini adalah metode dan teknik pembelajaran yang bersifat interaktif. Kemudian dalam pembelajaran, mahasiswa dituntut aktif dan kreatif untuk menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara kelompok. Oleh sebab itu, model seminar dan learning from presentation akan saya gunakan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Evaluasi hasil belajar. Jadi untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa, ini perlu dilakukan proses evaluasi dalam berbagai jenis dan bentuk. Nah, bentuk evaluasi yang digunakan itu apa? Yang berupa ujian tulis dan ujian praktik. Praktiknya nanti sesuai dengan kompetensi mata kuliah, yaitu tadi adanya praktik presentasi. Nah, itu nanti saya jadikan sebagai bahan evaluasi untuk
ujian praktiknya. Nah, untuk nilai akhir ini didasarkan pada aspek-aspek satu, aktivitas dan partisipasi di kelas dengan kode N1, bobot nilai maksimalnya 5%. Kemudian yang kedua, tugas, yaitu menulis artikel, proposal, laporan, dan studi kasus, kodenya N2, dengan bobot nilai maksimal 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester UTS dengan kode N3, bobot nilai maksimalnya 35%. Yang terakhir adalah UAS N4 dengan bobot nilai maksimal 35%. Nah, nilai akhir diperoleh dengan menggunakan rumus ini, NA kali 1 ditambah N1 kali 1 ditambah N2 kali 1 ditambah N3 kali 1 ditambah N4 kali 2, sehingga nanti akan ketemu nilainya dijumlahkan dengan rentang nilai 0
0 sampai dengan 100, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk nilai yang berupa huruf ini. Berikut adalah rincian materi perkuliahan. Jadi sejalan dengan tujuan perkuliahan di atas, ada pokok-pokok substansi kajian mata kuliah. Ini ada pertemuan 1 sampai dengan 16. Jadi pertemuan pertama itu hakikat bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam dan laras bahasa. Dan yang ketiga, ejaan. Ejaan itu tadi penulisan huruf dan tanda baca. Bagaimana menggunakan huruf dalam kalimat, penulisan nama orang, dan penempatan tanda baca. Pertemuan yang keempat adalah kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Dan yang kelima, kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang keenam adalah syarat paragraf yang baik dan pola pengembangan paragraf. Yang ketujuh adalah konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa di dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, setelah ini pertemuan ke-9 adalah sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ke-10 penulisan, yaitu penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, dan teknik pengetikan. Dan yang ke-11 pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang ke-12 konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah. Kemudian praktik menulis makalah, yang ke-13 praktik menulis makalah. Kemudian ada kriteria presentasi ilmiah, langkah-langkah persiapannya. Kemudian yang ke-14 praktik presentasi. Kemudian terakhir adalah ujian akhir semester. Jadi ada 16 kali pertemuan untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Buku-bukunya ini, namun nanti ini beberapa ya, kemudian sudah saya rangkumkan menjadi materi ajar yang nanti bisa digunakan mahasiswa untuk belajar mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar, mata kuliah wajib umum.
Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia memiliki nilai historis, nilai politis, nilai sosiologis, dan nilai estetis yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar ini, para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Jadi, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Jawabannya adalah pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Di dalam berbahasa Indonesia yang baik, ketika membaca angka ribuan, membaca angka tahun begini terutama, itu tidak boleh dibaca dengan 1928. Nah, karena konteksnya ini adalah berbahasa Indonesia yang baik, maka ketika membaca angka ribuan dibaca ribuan, ratusan dibaca ratusan, puluhan dibaca puluhan, dan satuan dibaca satuan. 1928. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, ini tertuang di dalam bab 15 pasal 36. Nah, sekilas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Melayu
mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu apa? Ialah ditemukan prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi. Ini di Palembang. Kemudian Talang Tuwo yang berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kemudian prasasti Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi, ini di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi, ditemukan di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Ini harusnya O. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Nah, bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Jadi sudah dijelaskan, yang tidak mengenal tingkat tutur itu adalah satu-satunya itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di seluruh wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Dan bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau lebih kenal dengan singkatan EYD adalah ejaan yang mulai resmi dipakai dan digunakan di Indonesia tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini masih tetap digunakan hingga saat ini. Ejaan yang disempurnakan adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. Ejaan yang disempurnakan mencakup penggunaan dalam penggunaan macam-macam huruf kapital, huruf miring, tanda baca, penulisan kata, dan unsur serapan. Namun, oleh Balai Bahasa Kemendikbud, EYD ini diubah namanya menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi EBI ini dipakai untuk pedoman belajar berbahasa Indonesia. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam kalimat berdasarkan tujuan dan kecocokannya. Nah, ini ada macam-macam tanda baca. Ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik koma, tanda baca titik dua, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda baca tanya, tanda baca seru, tanda baca kurung, kurung siku, kurung ganda, kurung kurawal, kurung lancip, tanda baca elipsis, tanda petik, petik tunggal, garis miring terbalik, kemudian tanda penyingkat atau apostrof, tanda ulang. Berikut ini adalah macam-macam tanda baca beserta fungsinya. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi. Hana menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Sebuah kalimat diakhiri dengan titik. Apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak satu ketukan. Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah.
Tanda baca titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, R.W.Dodo, Jos W.Bus. Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contoh, Muhammad Nur Khalimuddin. Yang ketiga, tanda baca titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, doktor, nyonya, kemudian gelar sarjana ekonomi. Yang keempat, tanda baca titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai satu tanda titik. Contoh DLL itu adalah dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL tanggal. Dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi dianjurkan tidak mempergunakan singkatan. Yang kelima, kotak pensilmu mana? Cari situ. Yang kelima, tanda baca titik di belakang huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, contoh, dua, manajemen pembelajaran. Nah, ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, atau evaluasi. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, ini dipakai di belakang huruf ya, di dalam daftar A titik, B titik. Nah, sampai di sini ya untuk perkuliahan pertemuan pertama sebagai pembuka di dalam perkuliahan Bahasa Indonesia pada pertemuan pertama ini. Selamat belajar, selamat mengikuti video perkuliahan saya. Sehat selalu untuk kelas sore. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.